Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yukhlaqil jinnu wal insu illa liya'budu wala asbagha alaihim ni'amahu illa liyuhmadu wala unzila alaihim wa ursila ilaihim rusuluhu illa liyu'rafu subhanahu hamda abdin yakhafu minhu wa yarjuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, bunyai, ustazah, jamaah majelis taklim Qalbun Wahid di masjid yang dimuliakan Allah, yang insya Allah semua yang makmur kan juga dimuliakan Allah. Mudah-mudahan karena hidayah taufik inayahnya pada pagi ini kajian kita membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi kita semua, sehingga ngantarkan kepada kita kian hari kian tambah kokoh imannya, dimudahkan untuk menjalankan syariatnya, kemudian bisa husnul khotimah di akhir hayat kita. Dan jangan sampai lupa, kita juga mohon semoga kita nanti di akhirat bersama-sama dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaannya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bersama keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Semoga sampai kepada kita bersama keluarga kita, nanti diakui sebagai umatnya, lantas nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Lantas apalagi yang kita harapkan kalau tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini melanjutkan materi yang pada bulan lalu
fokus kajiannya pada tema sebenarnya surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Lantas kemudian kalau kita kepingin untuk doa kita banyak dikabulkan oleh Allah, maka yang mesti harus terlebih dahulu ditata adalah hatinya. Nah, pada pagi ini kita tetap mengkaji tentang ayat yang berkaitan dengan doa yang tadi sudah tak sampaikan. Surat tadi adalah di surat Al-Baqarah ayat 186. Sementara hadisnya banyak. Amat banyak sekali hadisnya ini. Yang tak bawa ini tadi yang kaitannya dengan bagaimana agar doa kita ini dikabulkan melalui cara tawasul. Yang kadang ini ngundang kontroversi, perbedaan pendapat di kalangan sahabat, teman-teman kita sesama muslim, sesama mukmin, yang kadang juga tidak sedikit datangkan fitnah antara kita dengannya, sehingga mengantarkan hubungan kita, interaksi kita, silaturahim kita itu menjadi terganggu oleh karena perbedaan pendapat itu. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk berada di tengah-tengah untuk mengklirkan sebenarnya apa sih tawasul itu, apa sih wasilah itu. Tentu menurut kajian baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun dalam sirah sejarah, sehingga kita nanti akan punya dasar yang kuat tanpa mesti harus menghakimi kepada yang lain itu salah. Kalau kita belajar agama Islam, tentu dasar utamanya adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Yang lalu sudah tak sampaikan kalau Al-Quran sudah terhimpun dalam satu kitab. Ini misal satu kitab. Ini hanya ini aja kan, satu misal, maaf. Kan terhimpun dalam satu kitab seperti ini. Penafsirannya itu menjadi berjilid-jilid dan berkitab-kitab, artinya banyak kitab. Kalau benar kebenaran Al-Quran mutlak tidak bisa diganggu gugat, benar-benar itu dari Allah. Tapi kalau penafsiran terhadap ayat itu menjadi tidak mutlak. Jadi tidak bisa salah satunya mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Namun ada parameter, ukuran, syarat yang mesti harus dimiliki mereka yang punya otoritas untuk menafsirkan ayat itu maupun menakwilkan ayat itu. Syaratnya banyak. Jadi tidak setiap orang itu diizinkan boleh untuk menafsirkan atau mentakwil. Maka syaratnya yang sudah tak sampaikan di samping ya hafal Al-Quran, kemudian tahu nahwu, shorof, balaghah, badi', mane, dan nazom, syair yang disusun oleh para sebelumnya Rasulullah lahir datang, karena nanti akan menjumpai lafaz-lafaz yang ghurib, asing, yang itu juga sulit untuk diartikan kalau tidak memahami adab bahasa yang dipakai oleh orang-orang sebelum Islam. Jadi syaratnya itu banyak. Maka oleh karena itulah kemudian kebenarannya tadi yang saya katakan tidak mutlak.
Tuh. Lalu kemudian hadis. Hadis ini juga banyak, malah tidak terhimpun dalam satu kitab. Ada di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Nah, itulah menurut jumhur ulama hadis yang paling sahih itu terhimpun di dua kitab ini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan derajatnya dahulu Sahih Muslim atau Sahih Bukhari ini pun juga selisih pendapat. Ada sebagian ulama yang paling banyak sahih itu adalah di Sahih Muslim, maka derajatnya mendahulukan Sahih Muslim. Tapi bagian ulama lain ya meletakkan Sahih Bukhari itu derajat yang pertama, baru Sahih Muslim yang kedua. Belum tentu juga hadis yang ada di Sahih Bukhari kemudian mesti ada di Sahih Muslim. Belum tentu juga di Sahih Muslim ada sebaliknya di Sahih Bukhari. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan itu sahih atau tidak itu ketat sekali. Nah, di antaranya harus jujur, thiqah. Nah, itu tadi. Nah, di samping Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu masih banyak kitab lagi, Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Lah di antaranya yang tidak terhimpun dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada kitab yang sekarang ini tak bawa, namanya Al-Mustadrak. Namanya Al-Mustadrak, ini ada 15 jilid ya. Nah, ini tidak ada hadis itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tetapi jangan dikira tidak sahih, karena ditahdzib oleh ulama-ulama ahli hadis juga. Nah, oleh karena itu yang tak bawa ini Al-Mustadrak, himpunan hadis-hadis sahih yang disarangi oleh ahli hadis. Kalau sahih dikatakan sahih, kalau tidak ya tidak. Lah syarat yang dipakai untuk men-screening ini, mentahdzib itu screening ini punyaannya Syekhoni, yaitu dua syekh hadis besar ini, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kalau kita suatu misalnya hanya berpegang kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sementara kita Muwatta tidak punya, Sunan Nasa'i tidak punya, Sunan Abu Daud tidak punya, dan kitab-kitab musannif lain, ya sudah barang tentu kemudian sering kita ini kemudian menyalahkan pendapat lain. Nah, inilah yang barangkali diantara penyebab mengapa antar satu umat Islam, kelompok satu sampai kelompok lain saling menyalahkan. Nah, oleh karena itu pada pagi ini saya membawa Mustadrak ini ada 15 jilid dan Jala'ul Afham, yaitu kitab miliknya siapa namanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tetap Fathul Qadir juga tak bawa, karena untuk menafsirkan ini meskipun banyak penafsiran tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajibu li wal mu'minu wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi kurang lebih ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad, hambaku tentang aku, jawablah fa inni qaribun. Idza sa'alaka nalikani padha takon ing sira, artine ai Muhammad, ibadi sapa pira-pira kawulaku, ya, kawula ingsun gitu kan, ani saking ingsun, fa inni moko setuhune ingsun qaribun iku parek. Jadi hadis ini, ayat ini berkaitan dengan ketika Rasulullah itu ditanya oleh para sahabatnya,
tentang di dalam tafsirnya Fathul Qadir ini bisa bermakna umum. Bisa ditanya tentang letaknya Allah itu, ke posisi Allah itu di mana. Maka Allah datangkan wahyu ini diminta untuk menyampaikan bahwa Allah itu dekat. Artinya Allah itu selalu mengintai, mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya, termasuk di dalamnya ketika sang hamba itu berdoa, maka jangan tidak yakin dan apalagi sampai ragu, doanya tentu banyak dikabulkan karena Allah selalu dekat kepadanya, yang lihat ngintai kepadanya. Nah, tetapi ada yang mengatakan ditanya bukan tentang posisi, tetapi ditanya tentang doa itu dikabulkan atau tidak, seberapa dekat dan seberapa jauh doaku itu bisa dikabulkan, baik makna secara umum atau makna secara khusus, itu semuanya bisa diterima. Jadi di antara salah satu syarat yang mesti harus dipenuhi ketika kita berdoa, itu yakin bahwa doa kita ini akan dikabulkan. Nah, sekarang pada pagi ini kita akan mengkaji bagaimana doa kita ini agar bisa dikabulkan. Allah itu perlu kita ingat kembali, ada memuliakan tempat-tempat tertentu, ada memuliakan waktu tertentu dan hari tertentu. Nah, di antara tempat yang makbul untuk digunakan berdoa itu adalah masjid. Jadi ada Sayyidul Amkan, kita refresh kembali, ada raja tempat itu, ada rajanya tempat itu masjid. Ya, rajanya masjid itu ada grade tingkatannya, yaitu Masjidil Haram Mekah. Di Masjidil Haram Mekah itu pun ada tempat-tempat tertentu yang kalau kita berdoa banyak dikabulkan. Mana di antara multazam? Nah, multazam itu mana? Tempat antara, jangan-jangan lupa, Hajar Aswad sama Hijr Ismail. Loh, kok Hijr Ismail? Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam. Maka yang belum haji dan segera daftar. Kalau ndak punya uang, berdoa nangis. Enggak ada, tadi kan berdoa tadi kan? Ya, doa tadi. Ya, tinggal yakin atau tidak. Lah ini benar nih. Ya. Jangan sampai pokoknya tidak menangis lantaran belum diizinkan untuk haji. Ya. Dan keajaiban itu selalu ada. Maka doalah di tempat-tempat tertentu. Jadi di Masjidil Haram Mekah ada multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ketika ada takdir ke sana, tempelkan itu. Saya ini sudah rindu. Kalau sudah nempelkan, istri tak kempit untuk di bawah saya. Ya juga sama saya tak minta untuk nempelkan. Sudah tangisi Allah, jangan sampai kemudian umroh hanya terakhir saat ini. Besok mohon supaya kita, anak cucu kita semuanya dikabulkan oleh Allah, diundang ke sini. Biasanya begitu istri tak, mesti ajak malam itu aja pas fi sulusul lail, di 2/3 malam itu. Nah, itu tempat yang mustajabah. Jadi Masjidil Haram pun semuanya nanti mustajabah di sana, tetapi ada tempat-tempat tertentu yang mustajabah, yaitu multazam, Hijr Ismail. Tempat itulah dulu Nabi Ismail, di makburah Nabi Ismail itu di situ.
Dahulu Ka'bah mau dibangun seluas itu, tetapi bahan tidak mencukupi. Sehingga siapa saja yang doa di situ sama dengan doa di dalam Ka'bah, maka mustajabah. Ini hadisnya juga sahih gitu ya. Kemudian di Maqam Ibrahim itu bukan makburoh, kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat di mana Nabi Ibrahim bersama Ismail saat membangun Ka'bah. Disitulah tempat kayak semacam lift sekarang yang sekarang kan ada untuk bisa naik, bisa ke bawah ini. Tapi dia tidak pakai, Nabi Ibrahim tidak pakai apa namanya ini, sains itu sudah ada. Jadi maka kemudian ada bekas tempatnya itu, naik sendiri, turunin, mukjizat itu. Ya. Maka biar kepingin ke sana gitu ya. Doa di sana itu termakbul gitu. Jenengan sudah Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Ya, bersyukurlah itu ya. Nah, setelah itu ada di antara Safa dan Marwah, itu doanya banyak dikabulkan ya. Baik, nah ini di Masjidil Haram Mekah. Sholat 2 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat. 2 rakaat saja itu. Ya, tidak mungkin kita sholat di sana hanya beberapa rakaat, apalagi singgah sampai 5 hari di sana ketika umroh, katakanlah, kalau apalagi umrohnya sampai 1 bulan, tentu kan bukan hanya 5 hari atau seminggu atau 9 hari kan gitu. Nah, bayangkan masa kayak begini tidak tertarik. Ya, maka oleh karena itulah mohon kepada Allah agar corona segera dicabut, lantas kemudian biar dibuka kembali umroh ini, walaupun toh konon tanggal 16 Desember itu ada, tapi syaratnya masih ketat juga gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sholat 2 rakaat aja sama dengan 100.000. Alhamdulillah, haji yang pertama tidak punya uang, 2 orang dihajikan, saya tempelkan kemudian di masjidil di Multazam tadi. Saya mohon agar istri, agar bapak saya, ibu saya, saudara saya setidak-tidaknya umroh lah. Allahu Akbar, Masya Allah, 3 bulan itu. Kemudian saya bisa ngajak ibu dan Mbak Yu saya gitu ya. Nah, terus akhirnya sampai sekarang alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, sebelum 2014 1 tahun bisa 3 kali saya ini umroh itu. Walaupun saya tidak punya travel. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan gula manis, saya sudah ngerasakan cerita bahwa gula itu manis bener, aku sudah ngerasakan kok. Garam itu asin. Nah, saya sudah menjalankan itu. Jadi doa di sana memang banyak dikabulkan, dan alhamdulillah anak-anak ya sekarang ini sudah 2 kali takjak umroh bersama semuanya, dan kemudian juga sudah semuanya alhamdulillah sudah daftar haji. Kalau saya alhamdulillah hajinya sudah 3 kali. Allahu Akbar, Masya Allah, dan semuanya plus itu. Allahu Akbar. Jadi saya memang benar-benar merasakan itu. Baik, baru yang kedua itu di Masjidil Haram Madinah. Sholat di sana 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Nah, sebenarnya tidak ada syarat umroh mesti harus ke Madinah, ya. Tetapi tadi nanti ada kaitannya dengan doa kita tidak banyak dikabulkan kalau kita ini tidak mendahului yang setelah muji Allah, kemudian baca sholawat, bisa awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nanti ada kaitannya dengan itu. Maka ketika sudah di Makkah, kita bisa sadar semacam ini karena perjuangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Lantas etikanya bagaimana kalau kita satu misal rumahnya Surabaya, asalnya Kediri, bapak ibu kita di Kediri, sementara memang sudah ada niatan ke Kediri, seharusnya ada niat untuk juga datangi kedua orang tuanya.
Kalau enggak, namanya enggak beradab. Anak ini bisa jadi anak yang durhaka ya. Contohnya kayak begitu aja gitu. Nah, baru Masjidil Aqsa Palestina. Ya, saya berdoa juga, saya belum begitu ke Masjidil Aqsa ini. Mudah-mudahan nanti ada program yang 3 di antara Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Itu tempat. Setelah itu masjid lain, termasuk di antaranya adalah masjid ini, Setono Gedong ini. Tentu ini berbeda dengan kalau di musola. Maka begitu Bapak Ibu datang di sini, mestinya sudah ada niat dari rumah, aku nanti itikaf, sholat tahiyat masjid, dan kemudian sholat duha. Walaupun toh di rumah sudah sholat duha, tetapi belum 12, belum kan paling sedikit 2, paling banyak 12 rakaat. Karena sudah ada niatan ke sini, nanti yang katakanlah yang 2 rakaat atau 4 rakaat, saya sholat di masjid. Di masjidnya nggak ada sholat tahiyatul musola, nggak ada, tapi yang ada itu tahiyatul masjid. Maka masjid itu berbeda dengan musola memang itu. Maka beruntung kalau satu misal kita ini memakmurkan masjid, ini malaikat ada penjaga pintu ini. Utamanya nanti hari-hari Jumat. Insyaallah pada lain kali nanti kita bahas tentang siapa gerangan malaikat. Malaikat Jibril itu tidak hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu, tidak. Yang mengendalikan seluruh malaikat itu adalah malaikat Jibril. Yang mengendalikan angin itu adalah malaikat Jibril. Jadi kalau ada udara, angin, ini malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israfil tidak hanya atau Mikail tidak hanya meniup sangkala, tetapi malaikat Mikail ini pun juga bertugas untuk mengendalikan hujan dan tanaman-tanaman itu dikendalikannya. Walaupun toh demikian makhluk suci tidak bisa juga kita posisikan dia sebagai Tuhan. Sebagaimana orang-orang dahulu ada dewa angin, ada dewa Sri, matahari dan sebagainya. Tidak. Baik, jadi jangan pernah ngira ini rukun Islam yang kedua. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang gaib. Jadi jangan pernah ngira makhluk itu kita saja. Ini nanti ada kaitannya dengan doa. Malaikat senantiasa datang kepada siapa saja yang lagi sedang berbuat baik. Apalagi di majelis taklim ini beberapa kali sudah tak sampaikan, malaikat pasti ngepak-ngepakkan sayapnya, naungi kita dan mohonkan ampun kepada kita, mengamini doa kita. Kalau hari Jumat punya suami dan segera digusah. Digusah itu bukan digusahkan minggat gitu, tidak. Diminta untuk segera dan segera mandi. Kemudian datang ke masjid. Biar datangnya dahulu. Mengapa? Begitu datang hari Jumat, khusus malaikat di pintu masjid itu mencatat siapa al-awalu fal awal. Siapa yang pertama datang hingga sampai urutan seterusnya. Hingga sampai nanti khotib naik mimbar, ditutup buku itu. Lantas apa yang dilakukan? Sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Maka mengapa tidak diizinkan untuk ramai anak-anak? Datang pertama sama dengan berkorban unta. Yang kedua bakor, sapi. Yang berikutnya kabesun, kambing. Berikutnya dajajah, ya, ayam. Berikutnya biat
bait dok telur. Sebutnya telur. Kalau datangi khotib sudah berkhutbah, maka sudah tertutup. Eman-eman gitu. Apalagi sampai kemudian tidak datang. Datangnya ketika ngambil, ketika sudah sholat Jumat, maka tidak memenuhi syarat itu. Karena rukun sholat Jumat itu adalah khutbah gitu. Nah inilah, meskipun ini ibu-ibu biar juga mengerti, mungkin lain kali kita berkaitan dengan tawasul ini, nanti kita akan bicara tentang kenal siapa itu malaikat gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi masjid yang dulu sudah tak sampaikan juga, setelah itu bukan musola tetapi mihrab. Sudah punya atau belum kita ini mihrab, tempat khusus untuk beribadah. Disinilah kemudian kita berdoa banyak dikabulkan, tapi disetiril dari yang kotoran, najis, disetiril dari, jadi munazzahah minal khobasi wal khobais. Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela dari kotoran najis zahir maupun batin. Doa nanti banyak dikabulkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, itu Sayyidul Amkan. Doalah di situ. Di sini jangan sampai tidak doa. Nawaitul i'tikafa sunata lillahi ta'ala. Masuk tadi di samping belajar Al-Qur'an tadi ya. Kemudian jangan duduk dulu sebelum tahiyat masjid. Tahiyat masjid sholat untuk menghormati masjid. Dan ingat, setiap tempat bersih suci itu, disitulah ada malaikat. Nah, tanpa kita minta untuk didoakan, mereka sudah mendoakan kita. Maka sadari itu, suaminya diminta untuk datang seperti tadi, sholat, tahiyat masjid. Kalau belum ada sholat duha atau syukrul wudhu, kemudian sholat duha, walaupun di rumah sudah dijalani, duduklah di situ, berkomunikasilah dengan malaikat. Apakah malaikat itu bisa dilihat? Tidak bisa, karena dimensinya berada di dimensi 4. Kita ini berdimensi 3. Seton juga berdimensi 4. Dimensi itu begini. Kita ini, kalau saya ini mengapa dimensinya 3? Bisa saya ini geraknya kalau tidak ke depan, ke belakang toh? Depan, belakang, kiri, kanan, 2 kan berarti? Depan ke belakang 1, kiri kanan 2, ke atas ke bawah 3. Maka kita ini namanya dimensi 3. Maka bisa dilihat. Seton nggak bisa dilihat. Nah, malaikat nggak bisa dilihat. Dimensinya berapa? Dimensinya 4. Contohnya kayak apa? Seperti ketika kita ini bercermin, kan bukan hanya kita dimensi ini. Dimensi kita kan tambah, contoh aja. Kiri, depan, belakang, atas, bawah, 3, ada gambar kan. Tapi gambar itu kan tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Tapi ngikuti kita. Paham? Ya. Semakin banyak dimensinya, maka dirinya semakin kuat. Mengapa setan itu mudah untuk mengkelabui kita? Ya karena dimensi ini 4. Itu bisa mencolo putra, mencali putri itu. Jadi bisa macam-macam, bisa menempel di istri, bisa menempel di suami, bisa menempel di anak, bisa menempel di mobilnya, bisa menempel di mikrofon, bisa menempel di sini. Baru bisa dilihat kalau dirinya ini berubah dimensi. Malaikat bisa kita lihat kalau berubah dimensi. Maka juga hati-hati Bapak Ibu ini. Kadang-kadang orang minta, bisa jadi malaikat. Hadis sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim pernah nguji orang. 3 orang yang pernah diuji itu. Yang matanya buta, yang kepalanya buta, tidak pernah keluar rambut, kemudian yang baros belang. Malaikat pernah datang itu. Ini hadisnya sahih.
Maka hati-hati itu. Setan juga demikian. Kalau kita melihat suami kok kemudian wajahnya berbeda dengan wajah lain, tapi walaupun tahu jangan disetan-setankan. Setan kamu itu jangan begitu. Kalau dirinya ngajak keburukan, berarti sudah ditempeli setan. Gunakan jasadnya itu. Inilah, maka kita harus tahu yang kayak begini ini. Nah, ini termasuk beriman kepada yang gaib. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, lalu kemudian beriman kepada kitabnya, nabi rasulnya, kemudian kitabnya, takdir baik dan takdir buruk dan hari akhir. Di antaranya yang gaib itu adalah seton gitu. Nah, lain kan, nanti lain kali sudahlah. Aku tidak pernah keluar kok. Ya tak buka itu lah, kitab-kitab itu, buku itu tak buka itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa yang paling mustajabah itu adalah di tempatnya. Nah, sekarang hari yang paling mustajabah untuk digunakan untuk berdoa ada Saidul yang dulu pernah tak sampaikan, mungkin ada yang belum pernah dengar nih. Yaitu Saidul Ayyam itu apa? Buri Jumat. Maka kalau hari Jumat jangan sampai sia-siakan. Banyak doa yang dikabulkan di hari Jumat. Kaitannya dengan ini, diciptakan Nur Muhammad hari Jumat, diciptakan Nabi Adam hari Jumat. Nabi Adam turun dari surga, masuknya surga hari Jumat, turun dari surga hari Jumat, ketemunya nanti ketemunya sama Siti Hawa juga hari Jumat, hari kiamat nanti datangnya juga hari Jumat. Seandainya Allah itu tidak memuliakan hari Jumat, kita juga tidak memuliakan. Karena tadi kan Allah muliakan masjid, Allah muliakan hari Jumat, maka kemudian Jumat berkah. Kadang-kadang, nah ini yang namanya anak, akhirnya banyak anak yang datang belum balik, nah ini tidak memenuhi syarat untuk Jumatan, apalagi sampai dirinya belum dikitan. Nah ini ruame sendiri, merusak ini rukunnya Jumatan, khotibnya barangkali terganggu karena ramenya. Nah ini hati-hati juga. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi kita ini jangan mendahulukan kebaikan dulu, kemudian merusak. Katakanlah kita sholat subuh, sholat tahajud, tapi melupakan sholat subuh, itu tidak boleh. Kita ngajak anak ke masjid itu baik, karena untuk melatih anak kita agar mencintai masjid. Tetapi jika kemudian ramai mengganggu rukunnya Jum'ah, lebih baik itu tidak diajak gitu. Tapi kalau enggak ganggu ya enggak ada masalah. Kemarin saya khutbah diganggu, yang terpaksa khutbahnya tak hentikan sebentar. Saya mengingatkan seperti Sayyidina Umar ketika mengingatkan ada seorang yang batang, khutbah sudah disampaikan oleh Sayyidina Umar sementara belum tahiyat masjid. Maka dihentikan oleh Sayyidina Umar, minta kalian sholat tahiyat masjid gitu. Nah ini baik. Jadi yang kayak gini ini kadang enggak banyak disampaikan secara umum, apalagi tentang malaikat dan jin ini, memang ini khusus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik tempatnya sudah, harinya sudah, kemudian waktu yang paling ya, sekarang posisi yang paling mustajabah untuk doa itu adalah saat sujud. Maka kalau sholat, sujud yang terakhir itu yang lama. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk doa. Ya. Doa dalam hati, kecuali kalau doa itu yang berkaitan dengan yang sudah bagian dari kaifiyah sholat gitu. Kalau yang lain di dalam hati aja doanya itu, tangisi itu Allah,
sesuai dengan apa yang diminta. Kalau tadi belum haji dan tidak pernah umroh, tangisi saat sujud yang terakhir itu. Terus istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah. Ya, jangan sampai kemudian jenuh. Doa sejak dulu sampai sekarang kok kemudian kok nggak dijawab-jawab. Lah nanti akan dijawab di al-mustadrak ini nanti. Orang-orang yang kayak begini ini nanti doa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, dalam posisi sujud yang terakhir. Nah, lalu berikutnya aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fi sulusil lail akhir. Jadi di 2/3 malam, maka jangan sampai untuk tidak tahajud. Ya. Di 2/3 malam yang terakhir. Jadi kalau sekarang ini subuhnya jam 4 kurang seperempat ya. Jadi Bapak Ibu setidak-tidaknya jam 3 sudah datang. Jadi kurang lebih 45 menit atau jam 3:15 itu sudah datang. Ya. Kontroversi kalau datang di masjid, kecuali masjidnya ini sudah diberi tempat. Tetapi ulama Syafi'i yang izinkan untuk datang ke masjid selagi niatnya ini tidak ada niat aneh-aneh. Jadi niatnya benar-benar hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah. Nanti akan tak sampaikan bagaimana biar husnul khotimah. Di antaranya nama majelis taklim ini nanti termasuk syarat kalau kita kepingin untuk istiqomah husnul khotimah nanti ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah termasuk ke sini. Kalau Bapak Ibu kepingin husnul khotimah, di antaranya harus ikhlas. Segala hal. Jadi imannya, orang beriman ini imannya dikokohkan, takwa, perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan, terus istiqomah. Segala perintahnya jalani termasuk yang sunat, tapi istiqomah. Ditakutkan kalau tidak istiqomah, pas tidak ibadah, Israel datang. Nah, itu kan. Tapi kalau istiqomah, termasuk datang ke sini. Bapak Ibu datang ke majelis ini, istiqomah dan meninggal dunia. Diniati sejak awal, ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, aku datang ke masjid Setono Gedong ini cari ilmu, iktikaf, nanti aku akan sholat tobat di sana. Di situ aku akan sholat duha di sana. Kemudian aku akan ngaji di sana, akan kajian di sana atau ngaji di sana. Hanya semata menggapai ridhamu. Jangan sampai tidak niat. Seandainya sewaktu-waktu dalam proses perjalanan ke sini takdir yang sudah tercatat 4 bulan, ya 4 bulan dulu kita meninggal dunia, husnul khotimah. Sekedar diketahui, belum tentu sholat di masjid atau saat khutbah itu kemudian meninggal dunia di husnul khotimah, belum tentu. Ya kalau ketika khotib tadi ikhlas, kalau tidak. Seperti ngaji saya di sini sejak dari kemarin saya sudah niati, umur saya sudah tidak muda lagi ya Allah, kapan lagi saya itu menyebarkan ilmu yang kau titipkan kepadaku. Sudah ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sudah siap-siap sejak tadi. Ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Agar semakin umur saya tua, semakin mencintai kepada agama Allah. Mayuridillahu khairan bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki itu baik, tambah umurnya, tambah dekat kepada Allah, tambah ilmunya, mengkaji tadi kan roro, tapi jangan sampai nyiroro gitu. Ini kan sholat tadi roro, riro. Tadi kan dengar. Walaupun demikian, ro itu aja dilipat gandakan jadi 10. Bapak Ibu loh, ro itu 10. Tadi kan dengar roro,
Roro, biar ininya familiar gitu kan. Nah, itu berapa? Ini hadis sahih. Satu huruf baca ayat Al-Quran dinilai 10 kali. Alif, lam, mim. Di sana tadi. Bukan alif, lam, mim itu satu pahalanya. Alif dilipat gandakan 10, lamnya dilipat gandakan 10, mimnya dilipat gandakan 10, alif, lam, mim 30. Lah tadi kan diulang-ulang. Karena orang baca Quran ini mesti harus belajar terus itu. Jadi begini, kayak seperti orang motret itu loh. Fotografer itu loh. Fotografer kan tidak satu langsung dapat posisi yang tepat untuk mendapatkan gambar yang baik kan. Begini bahkan dilosor, begini. Ya sama, kita belajar tadi nggak usah malu itu. Malaikat datangi di situ dan doa kita, maka jangan sampai tidak doa sebelum itu, ya. Itu didoakan, dimintakan ampun dan seterusnya seperti kita ini. Nah, oleh karena itu diniati dengan niat yang ikhlas. Begitu juga ketika haji dan umroh. Nah ini yang punya travel harus jadidu niatakum. Jadi diminta untuk memperbarui terus niati. Karena bisa suatu hal bisa meleset itu. Kalau seandainya meninggal di sana, benar-benar zahir dan batinnya itu husnul khotimah. Ya, baik. Jadi niat itu tadi ya, istiqomah, terus tadi niat yang ikhlas, ini khusus nanti ya. Terlalu banyak yang harus disampaikan. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi berikutnya adalah di 2/3 malam malaikat itu datang, Allah itu turun di muka bumi ini, di langit pertama. Jangan pernah bayangkan turunnya Gusti Allah itu kayak seperti saya turun dari tangga masjid ini, tidak demikian. Kalau kaidahnya, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah itu Allah itu tankino yo ngopo, laisa kamisli syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak bisa kita membayangkan Allah turun ke langit pertama, kemudian Allah turun seperti kita turun dari tangga atau turun dari mobil. Tidak demikian, enggak usah dibayangkan yang aneh-aneh, enggak usah dibayangkan yang macam-macam. Jadi inilah kemudian nanti ada takwil. Allah yadullah, tangan Allah itu ditakwil. Tapi nanti ada kelompok sesama muslim, mukmin yang memaknai tangan Allah itu ya tangan ya, ada Allah itu bertangan. Nah ini yang kemudian jadi tadi kontroversi tadi itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai 2/3 malam untuk tidak bangun. Utamanya doa itu kan ada doa ibadah plus kemudian doa bermasalah. Artinya doa yang kita punya masalah. Ibnu Qayyim di sini membagi doa itu, ada doa ketika kita didatangi masalah, ada doa yang tidak punya masalah, kemudian kita berdoa, namanya itu doa ibadah. Punya masalah kalau kita diniati dengan ini ya Allah, kan perintah Allah kalau punya masalah juga berdoa, diniati juga untuk ibadah, menghamba kepada Allah. Nah apalagi ketika lagi sedang Allah nguji kesempitan. Ada ruang yang Allah berikan kepada kita mustajabah untuk ketika kita doa, yaitu diantaranya waktu 2/3 malam yang akhir, ya, tangisi sana. Saya biasa nih kalau sekarang ini setelah sholat di rumah, nah, terus kemudian saya di masjid tak teruskan, ya, saya buka itu pintu-pintu tak bukai gitu. Muazzinnya kan belum datang tuh, tak bukai gitu. Kemudian sudah saya sholat lagi, tahiyat masjid, kemudian sholat lanjutkan tahajud lagi, ditutup witir di situ. Karena rumah yang dipakai untuk sholat sunat, mengapa sholat sunat lebih baik dilakukan di rumah? Karena rumah yang dipakai untuk membaca ayat Al-Quran, rumah yang dipakai untuk sholat sunat menghadirkan malaikat. Jadi bisanya kalau di rumah
saya ini jam 12:30, jam 1 itu sudah bangun. Tak buka pintu-pintu itu. Saya menjawab, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, aku buka pintu ini juga bersamaan dengan tak buka pintu ini, bukakan pintu rahmatmu. Sadari bahwa malaikat lagi sedang juga melepaskan rezeki. Malaikat juga ada di sekeliling kita yang ada ketika kita ini sholat. Tapi jangan sampai kemudian ngomong kepada yang lain, aku tadi chatting dengan malaikat. Loh, apa mungkin? Ya mungkin bisa jadi kalau hatinya ini solehah, tetapi tidak perlu disampaikan kepada yang lain. Pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu kalau kita ini ngomong sama orang lain. Apa bisa? Bisa, malaikat itu loh, bisa molah-malih macam-macam itu. Bisa jadi tiba-tiba asar ada orang datang minta. Jangan-jangan kita baru dapat rezeki. Kemudian diuji, dicoba, bakhil tidak, kikir tidak. Maka kalau saya lebih baik dikasih, nggak usah banyak, sak mampunya, nggak usah banyak komentar macam-macam. Jangan-jangan malaikat toh. Ya, jadi, loh, kalau saya ngomong kayak begini ya takut menyesatkan toh. Kalau tidak ada dasarnya tuh, maka mesti tak kaji terlebih dulu itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sampai kepada tawasul tadi, wasilah tadi ya. Nah, jadi ini mengenai waktunya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi thulusil lailil akhir. Ya, ini di hadis riwayat Tirmidzi ada, di Sahih Bukhari ada. Nah, saat sujud ini aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya. Fa'aksirud du'a wa antum sujud, rawahu Muslim. Ada di Ahmad, di sini juga ada, Sunan Abu Daud juga ada, An-Nasa'i juga meriwayatkan itu. Terus antara adzan dan qomah. Jadi kalau satu masjid ini kan tentu ketika Jumat atau masjid yang lain ini kan mesti suaranya dikeluarkan kan. Nah, itu bukan hanya ketika di masjid. Tapi siapa saja yang saat itu mendengar azan atau qomat, ya, azan atau iqomat, nah itu doalah. Ya doa sesuai yang apa kita minta. Karena hadis sahih itu mengantarkan supaya berdoa. Maka apalagi yang Jumat, jangan sampai tidak berdoa. Ketika khotib ini kemudian duduk di mimbar, ya, terus kemudian ini kan ada jeda antara waktu ini. Ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Maka kemudian si muazzinnya itu membaca solawat itu kan, gitu. Nah itu setelah itu doa. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang di masjid sadar bahwa doaku itu diamini oleh malaikat tadi. Nah, sadar ketika kita doa setelah azan dan qomat, kita diamini oleh malaikat. Kalau yang amini malaikat, maka banyak dikabulkan. Segala hal, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, nah, tinggal percaya tidak. Kalau tadi saya sampaikan Allahu Akbar, Masya Allah. Saya ini oleh Allah sudah mau apa meneh ya? Mau apa meneh gitu. Saya bersyukur kepada Allah. Pendidikan ya sudah notok gitu. Anak ya sudah alhamdulillah laki perempuan. Rezeki ya Allahu Akbar, Masya Allah. Enggak, kalau saya suatu saat ngomong, kalau enggak percaya itu loh. Kalau ngomong doa dikabulkan, kalau ngomong orang sholat tahajud, Allah berikan melimpahkan rezeki banyak. Loh, aku jalan itu. Saya dari nol, enggak punya apa-apa, di bawah derajat Celcius. Apa meneh? Alhamdulillah rumah tangga, Allahu Akbar, Masya Allah. Rumah tangga sampai usia sekian ya alhamdulillah lah. Bisa tak pertahankan gitu kan. Apa meneh? Siapa yang tidak percaya lagi gitu?
pendidikan, rezeki, harta benda. Ya tetap saya masih bisa ngembangkan Islam ke sana kemari. Kemarin di Masjid Agung, yang minggu lalu kan Masjid Agung. Terus Al-Irsyad, alhamdulillah, Allah Akbar, Masya Allah. Apa meneh? Saya ngomong sama ibu, coba kita itu enggak punya apa namanya ini, kebun apel. Kalau habis datang, enggak punya buah pir. Tapi dia datang. Oh, pisang. Allahu Akbar, Masya Allah. Enggak pernah saya ini enggak punya uang. Benar. Enggak pernah kosong. Kayak seperti ini juga bawa kok, jangan dikira. Loh enggak, saya itu ngomong, kalau saya satu misal dakwah, kalau enggak percaya mau apa meneh? Enggak, ini tak tunjukkan betapa kita ini, saya itu bersyukur kepada Bapak Ibu. Apa meneh? Anak laki perempuan, ketiganya di kedokteran semua. Alhamdulillah, Allah Akbar, Masya Allah. Ini kalau saya ngomong tahajud luar biasa, aku jalan itu. Gitu. Kalau balaslah keburukan dengan kebaikan, dan itu mendatangkan malaikat. Malaikat akan datang ketika kita dicemooh, ketika kita difitnah, ketika kita macam-macam lah dizolimi, tidak membalas, malaikat datang tidak mengabulkan doa kita itu. Apa meneh? Nah, tinggal meninggal aja. Saya mohon kepada Allah, ya saat-saat ketika saya ini mengembangkan Islam lah ya Allah. Ketika aku sudah punya wakaf, yang kedua ketika aku haji, sudah tak datangi 3 masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, Masjidil Madinah jelas, dan Masjidil Palestina. Tinggal 1. Belum ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, kalau saya sampaikan ini, tolong jalani. Ya. Jalani, tangisi Allah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, la yuraddu du'a'u bainal azan wal iqamah. Doa tidak akan pernah ditolak ketika setelah azan dan iqamah. Walaupun toh mendengar di televisi. Itu di antaranya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita wasilah. Al-wasilatu, tawasul dulu ya. Tawassaltu ila fulan bi kaza. Ai bi makna taqarrabtu ilai. Ya. Apa artinya? Saya mendekatkan kepada fulan, mendekatkan diri zahir batin kepada fulan. Dengan ini, dengan itu. Maka tadi tawassaltu ila fulan bikaza. Tak kasih ini bukan tak kasih. Itu artinya tawasul. Bimakna taqarrabtu. Kalau al-wasilatu hiyallati tawassalu biha ila takhsilil maksud. Sedangkan wasilah itu adalah jadikan alat. Ya. Yang alat itu digunakan untuk tercapainya satu tujuan kita. Maksud. Ila takhsilil maksud, agar tujuan kita tercapai. Paham ya? Paham ya? Jadi semacam kendaraan lah. Kalau wasilah itu kendaraan, alat yang kita pakai untuk tercapainya tujuan, mencapai tujuan tadi.
Kalau kita ke Mekah, kan nggak bisa dia tawasul, mesti kan tawasul. Pakai apa? Bisa kendaraan pesawat, bisa kapal laut. Baik. Kelihatannya masih bingung. Tadi kemarin sore habis sholat isya ada WA kepada saya, Pak Prof, maaf, saya ini temannya si Anu, diminta untuk menemui jenengan. Loh, ngapain mesti pakai temannya si Anu? Karena si Anu itu dekat dengan saya. Paham enggak? Dalam konteks politis lobby. Ada orang lobby tuh? Melobi tuh? Saya ini temannya Kiai Wakil Presiden loh, Pak Ma'ruf Amin. Saya ini temannya Pak Ma'ruf Amin, pokoknya gitu loh. Aku dulu sekelas di pondok dengan Pak Ma'ruf Amin, dah diminta untuk datang kamu. Kalau pakai Pak Ma'ruf Amin kan yakin. Artinya seakan-akan saya ini seperti Pak Ma'ruf. Ini saya tuh bukan saya temannya Pak Ma'ruf Amin, bukan begitu maksudnya. Contoh aja. Enggak, dalam konteks kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Pak Soleh masa enggak ingat? Nah gitu nih. Saya datang ke sini ini temannya jenengan loh, yang dulu pernah kuliah dengan jenengan, yang katanya kenal jenengan, itu baik, dirinya itu baik, salah dia. Itu namanya wasilah. Ini namanya tawasul. Logika akalnya, tapi naklinya nanti juga ada. Nah, saya takut kalau umpamanya lagi, Pak Soleh, saya datang ke sini tadi atas rekomendasi dari Pak Wahab Hasbullah. Saya ini ponakannya, saya ini adiknya, pokoknya gitu kan. Saya ini saudaranya. Namanya tadi yang datang ke saya gunakan wasilah Pak Wahab Hasbullah, maaf, umpamanya. Tolong, saya punya anak ini, apa kira-kira masih membutuhkan ya di fakultas Pak Soleh? Karena anak saya katakan jebolan dari psikologi, laksanakan ada psikologi. Itu namanya dia datang ke Gensalah pakai wasilah. Untuk apa? Meyakinkan bahwa yang datang itu memang benar-benar orang baik atas legitimasi dari Pak Wahab Hasbullah tadi. Jadi jangan sampai nyangsikan, walaupun toh Allah tahu. Ya, walaupun itu Allah itu tahu, apa benar kamu ini sana, apa enggak, apa sesoleh itu atau tidak. Enggak, ini gampangnya, logikanya kehidupan sehari-hari ketika kita bisa menjelaskan wasilah atau tawasul. Jadi tawasul itu bukan minta kepada yang kita tawasuli. Kalau minta kepada tawasuli syirik. Rasulullah saja menyampaikan kepada kita hadis dari An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu, Rasulullah itu bersabda, enggak ada ya satu amal yang antarkan kita masuk surga
Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga? Apa jawab Rasulullah? La wala ana. Iya, aku juga tidak akan masuk surga. Illa ayat ghammadan niyat. Begitu juga seandainya kemudian Allah tidak menambahkan ayat ghammidaniyallahu bifadli warahmah. Jika seandainya Allah itu tidak memberikan kemuliaan kepadaku dan rahmat kepadaku. Jadi yang masukkan kita surga bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan tadarus Al-Quran kita. Mengapa? Jika dibandingkan dengan dosa ndak nyucok. Kalau toh masuk surga karena bifadli awarahmati Rabbi. Ini hadisnya sahih. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna doa itu mauqufun bainas samai wal ardi di sini. Hatta antusalliya bin nabiyika atau ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Doamu, doa kita, sungguhnya doa kita itu digantungkan antara langit dan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mengantarkan itu sampai kepada Allah jika tidak dengan membaca sholawat. Jadi sholawat itu bukan kok minta kepada Rasulullah, tapi tawasul itu. Kita sering ini salah, ini benar, tapi tidak mengkaji secara utuh, itu persoalan. Kalau ini insya Allah sudah tak kaji. Termasuk sholawat nariyah yang sering itu jadikan kontroversi. Tapi ketika kita sudah tahu arti maknanya permufradatnya, nanti kita akan tahu tidak akan terjadi bahwa itu namanya syirik. Kita berislam ini diakui atau tidak diakui, tidak serius. Maka yang terjadi, yang didapat juga tidak serius. Ini yang jadikan permasalahan di antara permasalahan kalangan umat Islam. Nyalakan sana, benarkan sini, nyalakan situ, nyalakan ini. Coba sebelum kita komentar, kaji benar. Allahu Akbar, Masya Allah, saya bersyukur pada Allah. Tempat tidur saya, maaf, yang nemani saya ini bukan istri, tapi kitab dan buku. Jadi masa ini, terus kemudian di sini ini kitab tak tumpuk-tumpuk. Bangun langsung saya itu buka. Gak apa, langsung tak buka setelah wudhu. Karena saya sering ceramah kayak begini, kalau sampai saya mesatkan, dosanya yang paling besar adalah saya. Kalau saya tidak bisa jalani, yang paling besar adalah saya. Ini yang tak takuti, mengapa kau sering menangis. Maka mesti tak bawa kayak begini. Kalau nanti yang satu masa ada yang ganjil, tanya, kalau enggak ada waktu di sini, datang ke rumahku, ayo kita kaji. Gitu. Nah, ini kan di apa itu namanya? Di videokan kan. Apalagi di videokan itu. Tetapi waktunya kan hanya 1,5 jam, tidak mungkin tuh. Makanya terus kemudian besok lagi kan karena itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah namanya tawasul. Maka kemudian adamis sholati ala Nabi Muhammadin, ini syair sebenarnya.
adimis sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. Apa maknanya? Lestarikan sholawat, membaca sholawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad, maka terkabulnya doa itu tidak diragukan lagi. Fal amaluhu baina qabuli wa taraddudi. Maaf, waraddiha illa sholatan ala Nabi Muhammadin. Amal kita terkabul dan ditolaknya tidak jelas. Maka kalau kepingin kecuali tadi illa tadi istisna, kecuali disertai dengan sholawat Nabi. Maka di sini sholawat Nabi itu, ini halamannya jelas, tak kasih contoh ini. Nah. Jadi ahadan ayyusalliya alaihi qabla du'ai wa ba'da hamdulillah ta'ala. Boleh sebelum doa baca sholawat. Jadi setelah kita ini memuji Allah, baca ta'awud, mohon agar tidak disimpangkan doa kita, kemudian memuji Allah, baru kemudian baca sholawat. Di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Maka lantas biasanya setelah doa, imam itu doa, karena ada yang kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, terus membaca sholawat bersama-sama, itu pakai yang tengah, yang berpegang kepada ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu. Nah ini juga ada dalam Mustadrak. Ya. Jadi bagaimana kalau satu misalnya tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia? Boleh. Ya tadi pertama kemudian sholat, terus kemudian di tengah kita niru siapa? Nah ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini di Al-Mustadrak, tapi tak kutip juga di sini. Hadis dari Umar. Tadi Mustadrak itu kitab kumpulan kitab-kitab hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tadi kan begitu. Dikumpulkan kemudian disyarahi oleh pakar hadis juga. Di antara hadis yang kaitannya dengan tawasul ini adalah an Umar bin Al-Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama iktarafa adamul khati'ata. Hadis ini dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ketika iktarafa adamul khati'ata, itu jatuh tersesat maksiat, dia berkata, Nabi Adam ini berkata, qala, berdoa. Di sini berkata itu berdoa. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau dengan kebenaran kemuliaan Nabiullah Muhammad. Ini namanya tawasul. Doanya menyertakan Rasulullah. Ini namanya tawasul, pakai kendaraan tadi, ngenalkan. Bukankah kau membenarkan dengan hak Rasulullah itu ada, Muhammad itu adalah utusanmu nanti. Maka kemudian faqalallahu ta'ala. Oh, ini teruskan ya. Ya, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, Tuhanku, ya, aku mohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad yang nabimu, utusan akhirmu yang hak, maka ampuni dosaku. Ini kan wasilah, tawasul tadi.
maka ampuni dosaku. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, ya Adamu, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu. Ya. Adam, mengapa kau kenal malaikat? Bagaimana engkau itu kenal Muhammad, utusanku nanti? Walam akhluquhu, sementara aku belum menciptakannya. Ya, diteruskan itu. Qala, Nabi Adam berkata, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi man ruhika rafa'ta ra'si fara'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, bukankah ketika engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh kepadaku, kemudian kepalaku terangkat, mataku melihat. Ini apa namanya? Qawaimul Ars itu ini tiang. Di tiang-tiang aras itu tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah ada saya melihat di sana? Terus apa? Fa'ulimat lam nudif ila ismika illa akhabbal khalqi ilaik. Gak mungkin kalau engkau menyandingkan namanya orang hambamu yang tentu engkau tidak cintai, mesti engkau cintai itu. Gitu. Terus apa kata? Faqala Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, innahu la akhabbul khalqi ilayya ud'uni bi haqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Benar kamu itu, wahai Adam. Gak mungkin aku menyandingkan Asma, yang Asma itu adalah figur yang nanti tidak tak cintai, mesti tak cinta itu. Dan aku tidak akan jadikan semua yang ada ini kecuali dengan didahului oleh dia. Maka sekian kali saya menyampaikan bahwa Nur Muhammad itu yang pertama kali diciptakan toh. Ya. Maka mintalah ampun kepadaku, tak ampuni dosamu. Tak tulis di sini, saking aku kepingin tidak untuk melepas. Az-Zahabi mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi kebanyakan para ahli hadis, Imam Hakim dalam Mustadrak itu sahih. Imam Suyuti mengatakan sahih. Ya. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan sahih. Dalam dalil, dalam kitab semuanya. Tapi tidak mungkin tak bawa semuanya tuh. Itu kan. Ya. Imam Al-Qastalani mengatakan sahih. Imam Suyuti, Imam Subki dalam Syifa mengatakan sahih. Jadi dari sekian banyak tadi yang mengatakan itu dhaif hanya satu. Dan nanti Ibnu Taimiyah yang diterima sebagai ulama yang kritis itu mensahihkan. Betapa beratnya mau ngaji kayak gini itu beratnya ya. Harus serius, kalau tidak serius tersenyum, aku senang kalau tersenyum. Karena tidak datangkan penyakit tapi datangkan obat. Bagi saya berarti dirinya enggak benar gitu loh. Ya, jadi itu namanya ngaji serius, berislam kita serius. Kalau tidak serius, usia-usia semacam saya ini ngapain? Mesti harus kemudian susah-susah ibadah kalau kemudian tidak ada dasar yang dijadikan pegangan. Termasuk ketika kita tawasul kepada orang-orang soleh. Bukan minta, tetapi kita biar dapat legitimasi. Tapi kalau satu misal bapak ibu kepengin niru Nabi Ibrahim orang suci itu.
Ketika ditawari malaikat Jibril, bukankah engkau butuh bantuanku? Tidak. Terus kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman tadi, saya tidak nyalahkan, kepengen dirinya ini bersih dari min rawatibis syirik, tapi jangan kebablasan. Lalu yang kedua, jangan berkomentar sebelum dikaji benar. Maka kumpulkan kitab-kitab itu, jangan jadi di sini ini. Kalau memang kita kepingin jadi orang soleh, jangan suudzon dulu, lepas bebas dulu. Benar di mana ya? Dasarnya di mana ya? Dasarnya di mana ya? Benar-benar dibuktikan. Di sini tak buka kitab di sini punya kitab di sini tak kitab bukan sini. Mau ngaji kayak begini itu seperti itu. Sejak mau tak kumpulkan dulu kitab-kitab. Jadi kalau di sini satu misal ada yang nggak setuju, ya wis bacaan karepmu piye iki? Nek karepmu ngene. Gampang toh? Ini apa meneh? Udah jam 10 kurang. Ya. Ini belum banyak, masih banyak dasar-dasar yang tak jadikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir karena 5 belum selesai, tapi besok itu bagaimana itu kepada malaikat, bagaimana kepada yang lain itu. Nanti ada dalil-dalil yang itu sahih. Kita bagaimana ketika kita ini biar dikabulkan doa, wasilah kepada amal ibadah kita, maka yang ikhlas tadi kita bisa berwasilah dengan amal ibadah kita. Hadisnya sahih. Jadi gembremeng dewe. Ya Allah, aku ini sudah setiap apa kalau datang ke sini? Setiap Kamis tak apa? Gue Senin Kamis. Tak rewangi dari jauh-jauh datang ke sini. Ya Allah, aku ikhlas. Sementara sekarang anak-anakku kok kayak begini, istriku kayak begini. Curhat itu loh. Itu wasilah juga. Bukan ngeleh negosi Allah yang tadi disalahkan. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi kamu kok begitu? Jangan begitu. Tapi diajari oleh Allah, dalam ajazali Rasulullah, kita ini bisa berwasilah dengan amal ibadah yang kita ikhlas tadi. Ya Allah, aku itu ngopeni suamiku itu dengan ikhlas. Tapi suamiku kok masih seperti ini. Kalau memang aku ngopeni ikhlas ini kau terima, bukakan pintu hati suamiku ya Allah. Jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Wasilah, tapi dengan amal ibadah. Aneh dan macam itu yang gak kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadis ini panjang lebar, jelas kaitannya dengan kalau seandainya doa kita belum dikabulkan, itu jangan putus asa, frustrasi, dan jangan bosan minta itu terus. Mengapa? Karena dalam hadis ini disebutkan nanti di hari kiamat hamba ini akan dikumpulkan, lantas diminta untuk menghadap kepada Allah sampai di depannya. Kemudian Allah sampaikan tadi ya ayat yang berkaitan dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun tadi. Wahai hambaku, bukankah ketika di dunia aku serukan kepada engkau, memohon kepadaku agar kalian itu berdoa kepadaku. Bukankah aku sampaikan sudah akan tak kabulkan seluruh permintaanmu. Lantas kemudian kamu punya masalah, lantas kamu berdoa kepadaku, lantas tak kabulkan doamu bukan? Iya ya Allah, benar ya Allah. Nah, ketika doamu itu tak kabulkan, memang doa itu tak segerakan dikabulkannya di dunia. Bukankah ada yang di sini berdoa tertentu, bukankah aku mengatakan bahwa doamu akan terkabulkan, dan kalau kamu punya masalah juga berdoa kepadaku dan aku akan mengabulkan doamu. Lantas kamu berdoa dan aku belum mengabulkan. Iya ya Rasulullah, iya ya Allah. Kemudian memang itu doamu tak pending, tak simpan semuanya
ada di surga. Lihat itu, ini dan itu. Hadza wa kaza, hadza wa kaza, hadhihi wa kaza. Kalian lihat ini. Inilah balasanmu ketika doamu tak segerakan, tak kabulkan di dunia dalam wujud permintaanmu. Kemudian kita nanti yang belum dikabulkan nyampaikan kepadanya, kepada Allah, ya Allah, seandainya doaku dulu tidak dikabulkan, aku mohon seandainya tahu seperti ini dulu, aku minta doaku tidak usah dikabulkan, doaku tidak usah dikabulkan, doaku tidak usah dikabulkan. Ini hadis sahih di Mustadrak. Mudah-mudahan kita sabar, tidak ngersuloh. Bila ada kekurangan minta maaf. Saya ikut mendoakan semoga kalau ada yang berdosa diampuni, yang berdoa dikabulkan, yang minta diberikan, kalau ada yang sakit disembuhkan, sempit rezeki dilapangkan. Kemudian kalau seandainya ada susah sedih dibahagiakan. Jika ada keluarga diri tersesat segera diberi hidayah. Langit dan bumi dijadikan sumber rezeki kita. Malaikat diperintahkan untuk menjaganya. Dan mudah-mudahan berkat sholawat dan salam yang selalu kita kumandangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita bersama para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru, dosen-dosen kita, dan yang berjasa kepada kita nanti dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Mari kita akhiri dengan baca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.